Selamat sore semuanya. Hari ini kita akan lanjut ke materi yang terakhir ya, materi terakhir di semester ini. Kita akan membahas anggaran statis dan anggaran fleksibel. Nah, anggaran ini akan kita bahas melengkapi dari semua anggaran yang telah kita pelajari sebelumnya. Jadi memang kita sudah mempelajari dari awal ya, dari konsep anggaran, kemudian anggaran komprehensif, kemudian anggaran diawali dengan anggaran penjualan ya, kemudian diikuti dengan anggaran bahan baku, anggaran produksi, tenaga kerja, overhead, kemudian masuk ke anggaran kas, piutang, dan hutang. Kemudian kita bahas juga anggaran atau laporan anggaran. Nah, di dalam semua anggaran itu tentunya akan dikembalikan atau kembali kepada anggaran masing-masing perusahaan gitu ya, masing-masing perusahaan memiliki karakteristiknya masing-masing sehingga tidak semua perusahaan itu sama dalam menyusunnya. Nah, kita akan melihat bagaimana atau mana lebih baik dari anggaran statis atau anggaran fleksibel. Coba nanti kita lihat karakteristiknya seperti apa. Anggaran statis dan anggaran fleksibel. Nah, dari istilah ini tentunya sudah bisa ditebak atau dikira-kira seperti apa definisinya ya. Nah, dari anggaran statis, statis itu fix gitu ya. Kemudian fleksibel itu bervariasi, ada rentang, ada variable budget. Nah, kalau kita melihat dalam apa yang telah kita pelajari, kemudian apa yang telah kita lihat di dalam penyusunan anggaran-anggaran yang saya sampaikan tadi, anggaran penjualan, produksi, anggaran bahan baku, dan misalnya anggaran overhead, itu dia menentukan, kita tentukan dalam kapasitas tertentu gitu ya, dalam satu kapasitas ya, satu jumlah produk, kemudian satu jumlah jam kerja, berapa dianggarkan dalam satu periode atau dalam satu rentang jangka waktu tertentu. Nah, itu ditentukan satu angka ya, yang kita istilahkan one level of activity. Nah, di dalam konteksnya yang normal memang anggaran itu dibuat dalam satu konteks angka atau level tertentu. Nah, di dalam kenyataannya ternyata namanya anggaran itu kan tidak tetap gitu ya, maksudnya tidak cukup sulit untuk menentukan angka pastinya, sehingga itu merupakan prediksi dan proyeksi gitu ya, perkiraan. Nah, dalam prakteknya muncullah anggaran fleksibel. Nah, anggaran fleksibel ini ada rentang kapasitas, rentang angka yang digunakan. Nah, dari mana asalnya rentang ini? Itu tentunya berasal dari perkiraan atau historical data yang telah dialami dalam kurun waktu sebelumnya. Ya, untuk perusahaan yang sudah berjalan bertahun-tahun, dia sudah bisa memperkirakan dalam kondisi normal penjualannya biasanya dalam angka tertentu gitu ya. Nah, dalam kondisi yang contoh saat ini ya, contoh saat ini yang misalnya pandemi, itu kan agak sulit menentukan angka perkiraan dari penjualan ya, sehingga menggunakan rentang anggaran fleksibel itu lebih memungkinkan. Nah, di mana keuntungan dan kelemahannya? Nah, untuk anggaran statis, misalnya kita menentukan jumlah target penjualan 1.000 ya, berarti kita akan mempersiapkan jumlah bahan baku 1.000 juga ya, kemudian tenaga kerja, overhead dalam kapasitas 1.000 produksinya. Nah, ketika kita mendapatkan suatu pesanan atau permintaan penjualan yang melebihi 1.000, ini kita, karena kita menggunakan statis, kita tidak mengambil kemungkinan kelebihan ini,
maka ada peluang atau keuntungan yang hilang dari permintaan penjualan tersebut. Nah, keuntungannya atau kelemahannya di situ ya. Nah, tetapi anggarannya bisa dipertahankan dengan jumlah 1.000 itu. Nah, untuk anggaran fleksibel, ketika kita membuat tentang penjualan atau produksi yang rentang misalnya 10.000 sampai 15.000, itu memungkinkan kita untuk mendapatkan tambahan penjualan karena ada rentangnya gitu ya. Tetapi kelemahannya di mana? Ada persiapan anggaran yang kita siapkan lebih ya. Nah, tentunya misalnya yang harusnya 10.000 kita siapkan 16.000 atau 15.000, berarti kita menyiapkan bahan baku misalnya, overhead dan tenaga kerja. Kalau tenaga kerja dan overhead itu bisa kita simpan anggarannya atau dananya kalau tidak digunakan. Kalau bahan baku, kalau kita sudah membeli bahan baku yang cukup banyak untuk memenuhi target ini, maka ada kemungkinan ya, ada kemungkinan bahan baku yang sudah kita beli kemudian akan menjadi rusak atau kadaluarsa karena penyimpanan, ada biaya penyimpanan. Nah, itu kelemahannya. Nah, kemudian di sisi lain, kalau kita membuat rentang anggaran yang lebih besar, nah, misalnya 10.000 dengan 15.000. Nah, untuk menyiapkan anggaran 15.000 produksi unit ini, kita misalnya menyiapkan anggaran 100 juta. Sedangkan kita hanya memiliki 50 juta. Berarti 50 jutanya kita akan pinjam misalnya. Sehingga peminjaman anggaran ini kita dikenakan bunga, ada biaya bunga yang harus kita bayarkan. Nah, ketika misalnya target yang kita siapkan 15.000 itu tidak tercapai, maka kita harus membayar bunga yang kita pinjam di bank. Nah, itu kelemahannya ya. Jadi di dalam prakteknya memang perusahaan itu akan memilah mana yang sebaiknya menggunakan anggaran statis, mana sebaiknya anggaran fleksibel. Jadi dilihat karakteristik dari penggunaannya atau pengeluarannya atau kebutuhannya. Contoh misalnya gaji untuk karyawan administrasi di bagian HRD, bagian keuangan gitu ya, itu kan sudah pasti ya selama sebulan sampai setahun itu tidak ada kenaikan gaji, itu sama gitu ya. Tetapi untuk gaji di karyawan produksi yang kemungkinan adanya lembur, nah itu bisa dibuat fleksibel di sana. Jadi ada upah lembur, ada tambahan. Jadi itu misalnya menggunakan anggaran fleksibel. Karena produksi kan tadi terkait dengan penjualan. Kalau penjualannya dibuat rentang fleksibel, berarti produksinya juga akan fleksibel. Di situ ya contohnya kalau kita melihat di mana keuntungan kerugiannya kita menggunakan anggaran statis dan anggaran fleksibel. Nah, kita masuk ke karakteristiknya. Dilihat dari definisinya tadi, tentunya kalau fleksibel itu dia menggunakan tingkat aktivitas dalam rentang tertentu ya, rentang harga tertentu misalnya 2.000 sampai 15.000. Kemudian dia bersifat dinamis, tidak mematok pada one level activity tadi ya, sehingga ada kemungkinan kita bisa menggunakan anggarannya sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan target yang melebihi dari yang kita perkirakan di awal gitu ya. Jadi karakteristiknya seperti itu. Kemudian bagaimana kita melihat formulanya atau rumusnya, bisa kita lihat dalam rumus ini ya. Jadi besarnya anggaran fleksibel itu sama dengan biaya tetap plus biaya variabel dikalikan kuantitas atau quantity. Nah, biaya tetap itu kan sudah pasti keluar ya, sudah pasti keluar. Katakanlah misalnya kita listrik, air, ya, internet, gaji, pegawai itu sudah pasti keluar gitu ya. Nah, untuk biaya variabelnya bervariasi sesuai dengan kebutuhan dari kuantiti penggunaan bahan baku atau tenaga kerja. Dalam contoh ini misalnya produksi direncanakan sebesar 8.000 unit ya. Nah, variabelnya 5.000. Jadi dengan biaya tetap 15 juta maka akan anggaran fleksibel yang kita butuhkan yang dikeluarkan sebesar 55 juta ya. Itu contohnya. Jadi rumus yang bisa digunakan untuk menyusun atau menghitung anggaran fleksibel bisa menggunakan rumus Y sama dengan A itu biaya tetap,
plus B variabel dikalikan X quantity. Jadi itu yang bisa kita gunakan. Nah, misalnya kita lihat dalam konteks ini untuk memproduksi 1000 unit, maka kita akan mengeluarkan biaya overhead sebesar ya, totalnya 5.500.000 yang terdiri dari bahan tak langsung, kerja, kemudian perlengkapan, reparasi ya. Kemudian ada yang tetap di sini, gas penerangan energinya ada yang tetap dan variabel ya. Kemudian pengawasan tetap, pensutan sewa pabrik. Itu totalnya 5.500.000. Karena kita memproduksi 1000 unit, maka kita bagi untuk mendapatkan biaya overhead per unit. Nah, setelah itu kita akan pilih mana yang variabel, mana yang tetap ya. Nah, dari jumlah tadi kita bagi 1000 untuk mendapatkan angka variabelnya sesuai dengan unitnya. Nah, dengan angka ini kita mendapatkan jumlah variabelnya 3.400, kemudian tetapnya 2.100.000. Jadi, rumus yang digunakan dalam konteks ini adalah Y sama dengan 2.100.000 plus 3.400 kali X. Itu yang kita gunakan untuk dalam contoh ini gitu ya. Nah, untuk menghitung tadi anggaran fleksibelnya, kita lihat unit produksinya berapa. Jadi ini yang kita gunakan ya. Jadi unit produksi 600, kita masukkan ke angkanya tadi, kemudian 800, 1000, nah 1000 kan ini ya, 5.500.000 tadi ya. Kita lihat angkanya tadi ya. Kita masukkan rumusnya dengan unit 1000 ya. Jadi ada rentangnya. Kita lanjutkan ke dalam langkah-langkahnya ya. Nah, pertama kita akan menentukan rentang relevannya berapa ya. Nah, ini dibuat berdasarkan historical pengalaman penjualan atau produksi sebelumnya. Jadi itu kita pelajari berapa yang biasanya, misalnya kita mendapatkan penjualan 100 sampai 500 gitu ya. Nah, kita pakai rentang yang berapa? Itu kita simulasikan, baru kita tentukan relevan range-nya berapa gitu ya. Kemudian kita menganalisis biaya yang akan dikeluarkan. Jadi dengan seluruh biaya overhead tadi, biaya-biaya yang dikeluarkan, ada yang fix, ada yang variabel, ada yang mix ya. Itu kita analisis, kita kelompokkan, kita pisahkan berdasarkan pola perilakunya. Jadi pola perilaku ini artinya munculnya biaya itu seperti apa penyebabnya, di mana dia bisa membengkak, di mana bisa kita hemat, nah itu kita kelompokkan. Nah setelah itu baru kita susun anggaran fleksibel itu. Nah bentuknya ada yang membuat dalam bentuk formula seperti yang tadi, Y sama dengan A plus BX ya, kemudian dalam bentuk tabel, dalam bentuk tabel kita masukkan angka-angka unit produksinya ke dalam rumus tadi, kemudian hasilnya itu kita tuangkan ke dalam grafik. Nah, di dalam mana yang kita gunakan sebenarnya dikembalikan kepada kebutuhan dari perusahaan. Nah, tentunya mana yang lebih mudah dibaca, mana yang lebih mudah dipahami, itu yang akan digunakan. Tentunya oleh siapa? Oleh misalnya bagian keuangan, kemudian bagian manajernya atau top manajemen, atau direktur atau ownernya ya, mana yang lebih gampang atau lebih mudah digunakan. Kita lihat ilustrasinya ya, ilustrasi di sini contohnya di sini menggunakan range 10.000 sampai 15.000 unit ya. Nah, dalam konteks ini kita lihat ada 5 biaya, dan di dalam 5 biaya ini rentangnya 10.000 sampai 15.000. Yang pertama aktiva tetap. Nah, kalau tetap dia pengusutan itu kan dia bisa dibuat misalnya menggunakan garis lurus ya, dibagi sesuai masa manfaat ya, misalnya dibagi 5 tahun 6 juta gitu ya, 6 juta tetap dia ya. Kemudian pembangkit tenaga listrik, pembangkit tenaga ini tentunya akan meningkat ketika unit produksinya meningkat gitu ya, 2 juta dan 3 juta.
Nah, bahan baku juga seperti bahan langsung juga gitu, pasti akan meningkat ya, 1.800.000 dan 2 juta. Kemudian pemeliharaan tentunya akan meningkat juga ya ketika meningkat produksinya 1.700 dan 2 juta. Nah, lain-lain 1 juta dan 1.400.000. Nah, angka-angka ini ya namanya biaya ini yang biasanya berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Nah, untuk itu kita diminta menyusun anggaran fleksibel dalam bentuk formula, kemudian anggaran fleksibel dalam bentuk tabel dengan tingkat kenaikan 1.250 unit ya. Grafik dan biaya semi variabelnya untuk angka 11.500. Kita lihat satu persatu ya. Penyusutan karena tetap ya 6 juta bersifat tetap. Kemudian pembangkit tenaga. Kita lihat dulu satu persatu. Jadi untuk biaya yang dikeluarkan 15.000 unit itu adalah 3 juta ya. Kemudian kita bandingkan dengan 10.000 biayanya ada 2 juta. Jadi kita kurangkan 1 juta pada saat selesainya unitnya 5.000. Nah, untuk mendapatkan unsur variabel kita bagi. 1 juta kita bagi 5.000. Kita mendapatkan 200 per unit. Nah, 200 inilah yang menjadi variabelnya dikalikan dengan produksi tertingginya 15.000 untuk mendapatkan maksimalnya ya 3 juta, jadi selesainya 0. Jadi biaya tetapnya untuk pembangkit tenaga itu adalah 0 dan variabelnya 200. Kemudian bahan tak langsung untuk produksi 15.000 unit itu dibutuhkan biaya 2 juta. Untuk 10.000 unit biayanya 1.800.000. Kemudian kita selisih, kita kurangkan 200.000 selisihnya untuk produksinya 5.000 unit. Jadi itu dibagi ya, mendapatkan 40 rupiah per unit. Jadi dikalikan 15.000 mendapatkan angka 600.000. Kita kurangkan jadi 1.400.000. Nah, rumusnya kita akan tuangkan ya, kita tuangkan nanti di dalam rumus formula tadi. Untuk pemeliharaan 15.000 unit itu biayanya 2 juta. Kemudian 10.000 unit biayanya 1.700.000. Kita kurangkan mendapatkan 300.000 dan 5.000 unit. Nah, kita bagi mendapatkan unsur variabelnya 60 rupiah per unit. Kemudian 15.000 dikalikan 60 rupiah mendapatkan 900.000. Jadi ya tetapnya 1.100.000. Untuk yang biaya lain-lain dibutuhkan 1.400.000 untuk 15.000 unit dan 1 juta untuk 10.000 unit. Kita kurangkan mendapatkan 400.000 untuk 5.000 unit. Jadi variabelnya 80 rupiah per unit. Nah, kita kalikan dengan 15.000 mendapatkan angka 1.200.000. Jadi kita kurangkan mendapatkan 200.000. Nah, semua hasil biaya tetap dan variabel ini kita masukkan ke dalam tabel ya. Dalam tabel. Nah, ini saya tambahkan yang Y sama dengan 1.400 ini itu untuk penjelasannya ya. Ini semuanya bisa dibuat semuanya di masing-masing di penyusutan, pembangkit tenaga, pemeliharaan, lain-lain juga bisa kita buatkan rumusnya. Ini contoh saja ya. Nah, dari perhitungan tadi, kita kelompokkan ya, biaya tetapnya berapa, kemudian biaya variabel per unit itu berapa. Nah, itu kita total, itu mendapatkan angka 8.700.000. Ya. Nah, biaya variabelnya 380. Jadi, Y sama dengan 8.700.000 plus 380X. Nah, itulah yang akan kita masukkan untuk mendapatkan biayanya berapa, gitu ya. Nah, untuk melihat masing-masing tabel, ya, masing-masing tabel itu, kalau biaya tetap kan tetap ya, penyusunan akibat tetap 6 juta sama ya, karena 0 itunya ya. Kemudian pembangkit tenaga.
pembangkit tenaga, kita lihat di sini ya, pembangkit tenaga misalnya itu kan biaya tetapnya 0 gitu ya. Berarti rumusnya adalah Y sama dengan 0 ya, 0 plus 200X. Ya, kalau kita lihat dari di sini 200X ya, berarti 200 kali 200 kali X-nya berapa? 2000, jadi 2 juta ya. Begitu pula selanjutnya. Jadi 200 dikalikan 11.250, jadi mendapatkan 2.250. Jadi ini X ini ya, unit produksinya di atas ini. Untuk mendapatkan angka masing-masing dalam tabel ini. Kalau untuk totalnya yang di bawahnya ya, totalnya di bawahnya ini. Ya. Ketika tadi menggunakan angka 10.000 ya 12.500, 12.500.000 angka totalnya, biaya totalnya. Kemudian ini dalam bentuk grafik. Nah, untuk semi variabel ya, karena di situ ada biaya-biaya yang bersifat semi variabel, kita kelompokkan langsung, kemudian pemeliharaan dan lain-lain. Ini rumusnya kita total ya, mendapatkan Y sama dengan 2.700.000 plus 180X. Baru kita masukkan unit yang diminta 11.500. Jadi biaya semi variabelnya 4.210.000. Kemudian contoh yang kedua, ada gaji, ya, ada bahan pembantu dan lain-lain. Dia menggunakan direct repair hours ya, perbaikan dan beban produksi di sini ya. Jadi gajinya tetap, bahan pembantunya meningkat ke 384 menjadi 389.000. Lain-lainnya dari 100.000 menjadi 124.000. Kemudian diminta anggaran variabel terperinci untuk tabel dengan relevan range-nya 2.000 ya. Kemudian anggaran selalu dalam bentuk formula. Nah, kita hitung masing-masingnya ya. Gaji tetap ya 5.000, dan pembantunya 16.000 itu mendapatkan biayanya 389 gitu ya. Kemudian 10.000 biayanya 344.000, WC-nya 45.000 ya, dengan 66.000, jadi mendapatkan variabelnya 7,5 atau 7,5 rupiah per unit. Kemudian dikalikan dengan 16.000 itu mendapatkan angka 120.000. Jadi kita kurangkan biaya tetapnya mendapatkan angka 269.000. Kemudian lain-lain untuk 16.000 itu biayanya 124.000. Kemudian untuk 10.000 ini DRH ya, unit ini DRH mendapatkan di biaya dibutuhkan 100.000, jadi selesainya 24.000. Nah, kemudian kita bagi 24.000 dibagi 6.000, unsur variabelnya 4 rupiah per unit, kemudian dikalikan 16.000, itu angkanya 64.000. Jadi dikurangkan 124 dikurangkan 64, itu mendapatkan biaya tetapnya 60.000. Kemudian kita masukkan ke dalam tabelnya ya, gaji karena tetap ya, variabel tetap, kemudian bahan pembantunya 269.000, variabelnya 7,5 rupiah, kemudian lain-lain 60.000 biaya tetapnya, dan biaya variabelnya 4. Nah, ini di total 18.900 dan 11,5. Jadi formulanya Y sama dengan 18.900 plus 11,5 X. Ya, inilah kita masukkan ke dalam tabelnya ya. Tabelnya. Jadi untuk gaji tetap, kemudian bahan pembantu, kita masukkan 1.000 unitnya ke dalam rumus yang ini ya. Rumus bahan pembantu, jadi 269.000 plus 7,5X. Ya. Jadi 7,5 dikalikan ini 1.000. 10.000 ya, untuk mendapatkan 344.000. Jadi yang lainnya juga sama, lain-lain dia menggunakan rumus yang ini 60.000 plus 4x, x-nya
fixnya adalah 10.000. Jadi 60.000 ditambah 40.000, jadi 100.000. Itu yang bisa saya jelaskan ya. Nanti bisa kita diskusikan kembali. Mungkin ada yang masih kurang paham atau terlewatkan tadi, bisa ditanyakan. Selanjutnya saya berikan kesempatannya untuk diskusi. Silakan. Mungkin tadi terlalu cepat atau kurang jelas, bisa ditanyakan kembali. Silakan disimak dulu ya, dilihat ininya, slide-nya. Kalau masih ada yang belum ketemu angka-angkanya atau kurang paham, silakan ditanyakan. Silakan.
Silakan kalau ada yang mau bertanya atau sharing.
Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk dianalisis setiap komponen itu kan perhitungan masing-masing komponennya itu kan berbeda-beda, Pak. Nah, misalnya untuk kita menemukan kasus dengan komponen yang berbeda, itu bagaimana cara menentukan rumusnya, Pak? Maaf, Komang, bisa diulang nggak? Terputus-putus saya mendengar ininya, pertanyaannya. Saya ingin bertanya terkait perhitungan setiap komponen itu kan ada berbeda-beda cara rumus perhitungannya. Terus misalnya kita menemukan biaya komponen dengan kasus yang berbeda, bagaimana cara menentukan rumusnya, Pak? Sorry, saya belum menangkap poin pertanyaan. Yang berbeda-beda apanya? Maksud saya biaya komponen yang berbeda, maksud saya selain penyusutan akibat tetap dan selain yang tercantum di pembahasan, Pak. Mau bisa ditulis di chat nggak, Komang? Mungkin sinyal saya terganggu ya, terputus-putus. Mohon maaf ya, di chat dulu ya, nanti saya respon. Saya lanjutkan dulu ke pertanyaannya Made ya, Made Puspitasari ya. Ketika kita melakukan perhitungan apakah diperbolehkan atau diperkenakan melakukan pembuatan misalnya 7.900 ya dibuatkan ke atas menjadi 8.000 ya. Gini Made, karena ini anggaran ya, ini kan anggaran ya, jadi anggaran itu eh, lebih baik kita bulatkan memang ke atas gitu ya, artinya daripada dikurangkan. Kalau anggaran itu semuanya prediksi ya, jadi tidak ada yang pasti berapa angka realisasinya. Hanya saja kita coba menentukan katakanlah rentangnya ya. Jadi rentangnya dari 10.000 sampai 15.000. Itu juga belum bisa pasti, tetapi kita sudah memiliki patokannya gitu ya. Nah, kalau boleh nggak kita bulatkan? Boleh, artinya lebih baik kita bulatkan ke atas. Artinya kita menyiapkan anggaran lebih besar daripada kita kekurangan. Seperti itu ya, Made Puspitasari. Pak, berarti itu untuk pembulatan sesuai dengan kebijakan atau nanti memang jika ada perhitungan seperti itu kita bisa juga membulatkan. Maksud saya apakah nanti itu di pembulatan tersebut berpengaruh besar ke belakangnya atau memang juga, jika sudah ada perhitungan yang pas 7.500 tersebut itu langsung bisa dipakai? Ini konteksnya untuk bukan ujian kan ya, dalam real kan ya? Iya. Kalau konteks realnya, saran saya sih di apa namanya, kalau perhitungan tadi kan karena ketemu angka koma ya nggak? Karena perhitungan koma gitu ya. Artinya biasanya ketika kita sudah membuat suatu anggaran ya, katakanlah ketemu berdasarkan historical datanya, ketemu misalnya 7.300 gitu ya, lebih baik kita bulatkan menjadi jadi 8.000. Artinya apa? Kita lebih baik menyiapkan dana yang lebih besar daripada kita kekurangan gitu. Seperti itu, Made. Berarti kalau misalkan di ujian itu kita Kalau di ujian enggak ya. Kalau di ujian jangan kita bulatkan. Ya, berarti menggunakan hitungan yang pasti ya Pak ya? ya yang ada ketemunya berapa? Karena ini kan apa namanya melihat dari selisih-selisih kan ya. Jadi kalau selisih-selisih biarkan saja. Seketemunya ya. Karena perhitungan ke tabel kan biarkan saja. Jangan kita bulatkan. Oh, baik Pak. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama, Mbak Devi Puspitasari. Silakan Komang, ini Komang saya keputus tadi. Ya, perhitungan komponen biaya yang sudah
dijelaskan. Jika menemukan komponen biaya yang berbeda, bagaimana cara menentukan rumusnya? Apakah sama caranya untuk setiap komponen biaya seperti rumusnya? Ya, sama ya, Komang Uri ya. Jadi gini, semua biaya yang akan dikeluarkan di dalam suatu produksi itu kita kelompokkan dulu ya, kita kelompokkan, kita analisis, dia termasuk biaya tetap atau variabel, ya kita kelompokkan semua. Jadi gini, kita kan orang akuntansi ya, semua transaksi itu kita catat gitu. Nah, semua transaksi kita catat, kita kelompokkan mana yang termasuk biaya, kemudian mana yang dia tetap, mana yang variabel. Itu kita kumpulkan, baru kita jadikan dia ke rumus tadi. Nah, cuma kita lihat biaya itu muncul ketika produksi berapa. Itu kita kelompokkan sama ya. Jadi jangan digabung. Ketika produksi 10.000 biayanya berapa? Nah, ketika produksi 15.000 biayanya berapa? Nah, itu kita buat masing-masing sesuai dengan kelompoknya. Sehingga bisa kita formulasikan menjadi rumus yang tadi, variabel tadi gitu ya. Jadi itu. Nah, ini kan masih perkiraan ya, tetapi sumber datanya kan ada. Misalnya, contohnya gini, misalnya tugas usaha kita ya, yang kita buat itu ya. Misalnya hari Senin kita memproduksi 100 donat gitu ya. Hari Selasa 200 donat. Nah, itu dibutuhkan biaya berapa totalnya? Nah, unsur biayanya apa saja? Misalnya tepung, gula gitu ya, air, misalnya plastik pembungkusnya berapa? Itu kita list semua, kita kelompokkan, kita jumlahkan, nah baru kita masukkan ke dalam rumus tadi, ya, rumus selisih untuk menemukan rumus variabel dan tetapnya. Itu Komang Uri. Baik Pak, lebih jelas Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada yang lain silakan ya. Karena saya nggak memberikan latihan lagi ya, tolong diperhatikan ilustrasi dan latihan tadi, sehingga nanti di kuis minggu depan dan ujiannya bisa dikerjakan ya. Jadi silakan dilihat lagi tadi ilustrasi dan latihan pembahasannya. Kalau ada yang masih kurang jelas bisa ditanyakan ya. Jadi nanti pada saat ujian tidak bingung gitu ya untuk perhitungannya. Mohon maaf Pak, berarti kita minggu depan ada kuis ya Pak? Oke, ya kuis ya, kita anggap kuis ya, latihan sekaligus kuis ya. Jadi karena materi sudah habis, jadi minggu depan kuis merangkum dari pertemuan setelah UTS ya, setelah UTS sampai hari ini, kemudian minggu depannya lagi sambil menunggu jadwal dari jurusan untuk UAS-nya. Nah, apakah masih online atau offline, itu kita tunggu dulu ya. Apakah masih online? Kalau masih online berarti menggunakan Google Classroom, seperti UTS kemarin. Nah, kalau misalnya sudah offline berarti kita ke kampus ujiannya. Ya, itu nanti kita menunggu kepastian dari jurusan. Yang jelas materinya dari setelah UTS. Hanya saja
anggaran penjualan kan selalu mengikuti ya, anggaran penjualan dan produksi. Jadi itu tetap masuk ke dalam soal. Tetapi kita tidak membuat fokusnya nggak ke sana ya. Misalnya anggaran piutang kan, itu kan ada produksi kan, maksudnya ada penjualan ya. Jadi ada pembelian, tapi ada misalnya untuk kasnya, untuk utangnya, jadi kita masuk ke sana. Nah, hari ini karena pertemuan terakhir ke materi, silakan kalau ada yang mau bertanya terkait materi sebelumnya ya, mungkin ada yang masih ragu, silakan aja ya, bisa kita diskusikan. Pak, berarti kita kuisnya itu dari materi setelah waktu kuis pertama sampai materi yang ini ya Pak? Ya, setelah UTS ya, setelah UTS. Setelah UTS sampai berarti pertemuan 9 ya. Dari pertemuan 9 sampai pertemuan 14. Ya mungkin nggak semuanya ya. Nggak semuanya ya jadikan kuis ya. Tapi mewakili dari UAS itu. Sekalian review untuk persiapan UAS. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan nyaman. Saya masih bingung, Pak, untuk di slide 16 yang daya semi variabel nih, kenapa yang untuk pembangkit tenaga itu tidak dimasukkan, Pak ya? Yang 16 ya, ini saya start kembali ya. Ya. Jadi pembangkit tenaga tidak dimasukkan. Ini kan yang semi variabel ya. Nah, kalau pembangkit tenaga itu, saya balik ya. Saya kenapa yang dimasukkan yang ini. Nah, kalau yang pembangkit tenaga mungkin sudah bisa ditentukan ya ininya apa. Dia sudah pasti variabel ya, maksudnya mengikuti jumlah dari kegiatannya gitu ya. Nah, yang semi variabel, bahan tak langsung, pemeliharaan dan lain-lain. Nah, contoh ingin yang saya sampaikan untuk memudahkan pemahamannya ya. Artinya gini, biaya itu kan yang kita kelompokkan ya. Kita kelompokkan berdasarkan karakteristiknya. Tetap, variabel atau semi variabel. Itu dikelompokkan oleh perusahaan ya. Nah, contoh yang mungkin mudah-mudahan mudah dipahami ya. Pemeliharaan misalnya. Kenapa dia masuk semi variabel? Karena pemeliharaan AC katakanlah ya. Untuk pembersihan AC bisa kita pastikan misalnya setiap 3 bulan sekali dengan harga 60.000 misalnya. Itu pasti ya berarti setahun 2 kali. Ternyata pemeliharaan itu kan tidak hanya AC ya. Tiba-tiba AC-nya bocor gitu ya. AC-nya bocor berarti ada tambahan biaya lagi. Maka dia masuk ke semi variabel. Nah, bantak langsung juga seperti itu. Bantak langsung kan dia tidak seirama dengan bahan baku gitu ya. Mungkin bahan bakunya sekian, bahan langsungnya sekian. Jadi nggak pasti sama, sehingga dia masukkan ke variabel. Nah, untuk pembangkit tenaga itu kemungkinan dia langsung dijadikan variabel ketika misalnya produksi sekian berarti sekian gitu ya. Jadi sudah pasti dia biayanya. Seperti itu tadi ya. Baik Pak, sudah jelas. Terima kasih Pak. Sudah bisa dipahami? Sudah Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama.
Silakan ke Mang Eri. Mang Eri mau bertanya, silakan. Tadi rasakan. Oke. Kalau masih ada yang ragu, silakan ya ditanyakan ya. Mungkin ada yang belum ketemu angka-angkanya.
Ada yang masih kurang jelas dari materinya? Ada yang mau ditanyakan? Dari saya sampai saat ini sih sudah tidak, Pak. Terima kasih, Made. Yang lain? Dari saya belum, Saat Pak. ini belum, Pak. Untuk saat ini belum, Pak. Dari saya juga belum, Pak. Saya juga belum, Pak. Baik, kalau tidak ada mungkin saya cukupkan ya materinya ya. Jadi silakan dipelajari kembali dari materi pertemuan 9 sampai hari ini. Nanti minggu depan kita kuis. Kemudian untuk UAS kita jadwalkan sesuai dengan jadwal dari jurusan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Selamat sore dan selamat beristirahat. Selamat sore, Pak. Terima kasih. Baik, selamat sore, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat sore, Pak. Sama-sama. Baik, terima kasih. Selamat sore, Pak. Terima kasih. Terima kasih.